Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ibu dan anaknya sudah lansia tewas saat api membakar 3 rumah di Sumedang. Linda, teman dekat Vina, diperiksa di Mapolres Cirebon terkait kasus pembunuhan di Cirebon pada tahun 2016. Diserang penyakit aneh, seorang warga di Garut kesulitan tidur selama 4 tahun. Penyidik Polda Jawa Barat memeriksa Linda, teman Vina di Mapolres Cirebon Selasa dini hari. Linda yang digadang-gadang mengetahui persis peristiwa tragis 8 tahun lalu itu ternyata bukan teman dekat kedua korban, melainkan hanya sebagai teman biasa. Sosok Linda yang digadang-gadang bisa menguak misteri kematian Vina dan Eki akhirnya muncul di Mapolres Cirebon Selasa dini hari. Linda disorot publik karena mengklaim kerap kerasukan roh almarhum Vina. Masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Mana coba tunjukin tangannya, coba jangan. Tidak ada tato ya. Nah, foto yang di medsos itu bukan Linda. Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Gitu. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi almarhum Vina itu. Ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Linda didampingi tim kuasa hukum Vina diperiksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kematian 2 sejoli itu. Linda diperiksa selama 4 jam dengan 30 pertanyaan dari penyidik. Linda dicecar penyidik terkait kedekatannya dengan kedua korban. Namun publik harus bersabar lagi karena ternyata Linda bukan sosok yang bisa mengungkap takbir kasus tersebut. Linda mengaku hanya sebagai teman biasa, bukan sahabat kedua korban. Pada saat kejadian, dirinya juga tidak berada di lokasi sehingga tidak mengenal para pelaku. Linda mengaku mengenal kedua korban sebatas teman nongkrong karena saat itu korban Eki merupakan anggota geng motor XTC. Kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja Linda. Ke Peggy. Enggak kenal sama Peggy pelaku. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. itu kan dari film. Keterangan Linda sebenarnya sangat dinanti publik, bahkan diharapkan menguak misteri kematian Vina dan Eki. Lantaran Linda kerap kesurupan karena mengaku kemasukan arwah Vina. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Setelah Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Vina dan Eki, sang ibu jatuh sakit. Kartini tak kuasa menahan kesedihan atas keputusan Polda Jawa Barat terhadap anaknya. Rumah Kartini, orang tua Peggy Setiawan alias Perong di desa Kepongpongan Talun, Kabupaten Cirebon seperti tak ada kehidupan. Sepi dan tidak terlihat adanya aktivitas. Rumah tertutup rapat sejak sore hari, meski para awak media bolak-balik mendatangi rumahnya. Menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, Kartini sedang sakit usai penetapan tersangka terhadap anaknya atas pembunuhan 2 sejoli pada 2016 lalu. Kartini masih tak percaya, buah hatinya bertumbuh menjadi pembunuh, bahkan otak dari kasus tersebut. Iya sakit, belum bisa ditemuin. Tadi juga izin ke saya untuk tidak berangkat Bu, saya izin ya, kepalanya masih pusing. Per hari ini Bu? Ya per hari ini, iya kemarin karena nangis terus sih kemarin. Kondisi Kartini belum stabil. Ia bahkan enggan menemui siapapun dan memilih menenangkan diri di dalam rumah. Di hari penetapan tersangka Peggy Setiawan, Kartini tak bisa lagi menahan air mata. Di lubuk hatinya, Kartini yakin Peggy yang menjadi tulang punggung keluarga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan 2 sejoli. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang pria di Garut kesulitan tidur nyenyak selama 4 tahun karena mengalami gangguan pada bagian telinga. Ia mengaku tetap ada rasa kantuk, namun saat tidur kerap terjaga lagi. Jadi dia tidak bisa sekali. 4 tahun ini tuh Bang. Sebut saja namanya Solihin, warga kecamatan Luigong di Kabupaten Garut. Tubuhnya terlihat kurus dan raut wajahnya tidak segar.
Selama 4 tahun terakhir, Solihin memang tidak bisa merasakan nyenyaknya tidur malam, seperti orang pada umumnya. Ia mengaku memang ada rasa kantuk, namun setiap kali berbaring, ia kerap terjaga karena terganggu dengan suara dengung di bagian telinga. Tidur selama 4 tahun ini, Pak. Iya, memang enggak tidur saya mah. Siang Itu malam, mereka ya terus itu, Pak. melek. Siang malam. Ya, gitu. siang malam cuman ya istilahnya mah kalau ya memang nggak bisa tidur. Kalau misalkan tidur ya tidur misalnya berbaring, cuman nggak bisa tidur seperti orang tidur biasa. Cuman kadang-kadang berdiri lagi gini, ya nggak bisa tidur lah. Kayak orang misalkan kalau orang lain kan misalkan kalau tidur ya tidur. Kan misalkan walaupun misalkan saya terbaring tapi nggak tidur. Apa nggak ngantuk gitu, Pak? Nggak ngerasain ngantuk sama sekali? Ya ngantuk sih, ngantuk masih ada, cuman nggak bisa tidur. Itu yang dirasakan seperti apa, Pak? Ya pertama mah ya memang merasakan sakit. Sakit lah, itu sakit berapa 2 minggu lah sakit. Setelah diobati terus memang sakitnya mah sudah berhilang, cuman di itu merasakan dengung. Makanya dari itu saya nggak bisa tidur. Solihin telah memeriksa kondisi telinganya ke puskesmas. Pihak puskesmas merekomendasikan Solihin untuk pemeriksaan lebih lanjut ke dokter THT karena gangguan pada bagian telinga. Pemeriksaan dokter, memang ini habisnya harus ke bagian THT karena ada kelainan di THT. Jadi bukan penyakit yang aneh. Oh, jadi tidak ada penyakit langka kalau gitu, Pak? Tidak ada. Tidak ada penyakit langka. Nah itu pengakuannya nggak bisa tidur selama 4 tahun, gimana, Pak? Mungkin bukan tidak bisa tidur ya, tidak nyenyak tidur. Pihak puskesmas juga memastikan kartu BPJS Solihin masih aktif sehingga disarankan segera ke dokter THT. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Warga desa Ciawi Lor, Kabupaten Kuningan menemukan bayi di depan teras rumah beserta selembar surat wasiat. Diduga bayi itu dibuang oleh orang tuanya yang tidak ingin membesarkannya. Bayi lucu berumur 12 hari ditemukan warga di depan teras rumah. Bayi ini diletakkan di teras rumah beserta tas berisi peralatan dan susu bayi serta selembar surat wasiat yang diduga ditulis oleh orang tuanya. Dalam surat wasiat ini bayi lucu bernama Meisya Anaya, berjenis kelamin perempuan. Di dalam surat juga dituliskan pesan agar siapa saja yang menemukan bayi dapat merawatnya karena orang tua bayi tak sanggup untuk membesarkannya. Bayi lucu pertama kali ditemukan oleh Rosidin yang merupakan pemilik rumah. Awalnya ia merasa resah karena mendengar tangisan bayi saat tengah malam. Malam tuh waktu mau tidur tuh jam 12 tuh kedengaran ada suara bayi kata bini tuh. Di penasaran tadi dilihat keluar aja lah bawa senter tuh keluar. Pas keluar di sini pas dilihat ada di sini anak tuh, anak kecil sama tas sama itu barang-barang. Rosidin yang menemukan bayi kemudian melaporkannya ke pihak desa. Polisi saat ini sedang menyelidiki pelaku pembuangan bayi dan jika terbukti bersalah pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, jadi terkait dengan penelantaran anak ya, penelantaran anak jadi bisa dikenakan di Undang-Undang Perlindungan. Kondisi bayi saat ini dalam keadaan sehat. Untuk sementara bayi akan dirawat di Rumah Sakit 45 Kuningan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.